Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ayah Bunda, saya pikir saya pulang hari ini ke rumah untuk ngelesin anak-anak, ternyata tugas negara datang lagi dan jadwalnya benar-benar nggak tentu. Hari ini saya akan membahas English Exercise for Final Test untuk kelas 2 yang didapat dari Ustadzah Ulfi. Kita bahas satu-satu untuk soal pertama. Mohon nanti diingatkan bahwa apa-apa itu tergantung dari perintah. Jadi perintah pada soal pertama itu draw a circle. Jadi kadang-kadang anak-anak itu nggak itu ya, salah di perintah. Asal dia tahu ketemu sound SK gitu langsung dicentang atau diapakan, padahal itu salah perintah, nanti salah hasil. Jadi draw a circle around the thing that begin with sound SK. SK sound. Jadi perintahnya disuruh melingkari kata yang mengeluarkan bunyi SK. SK sound. Jadi suara-suara yang mengeluarkan ada SK-nya. Kemudian ada suara SN sound dan kemudian SW sound, SW ya. Kita bahas satu-satu, kita mulai dari belakang. Yang gambar terakhir itu snail. Jadi sudah jelas ya, ini ada huruf SN. Jadi itu menunjukkan bahwa ini adalah sound. Tunggu saya ganti hitam dulu. Maaf ya. Jadi SN ini menunjukkan ke sound SN, snail. Kemudian yang kedua switch, saklar ya. Ini sama dengan SW. Yang berikutnya itu sepatu roda, skate, sound SK. Begitu. Nah, mohon untuk materi ini pelajari suara-suara kata-kata yang mengeluarkan bunyi SK, SN, dan SW. Semuanya itu ada di workbooknya anak-anak. Pada soal kedua ada gambar kursi dan ada gambar gajah. Pertanyaannya, the elephant is bla 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 the chair. Berarti ditanya posisinya gajah itu ada di sebelah mananya. Ini menggunakan preposisi. Di atas, di depan, di belakang, di samping, di bawah. Kalau seperti ini berarti di sampingnya. Di sampingnya bahasa Inggrisnya adalah beside. Gitu ya. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 3. Please write the living thing at the beach. Ini banyak sekali ditemui di buku bahasa Inggris anak-anak. Saya tulis beberapa contohnya, nanti cari contoh yang lain juga ya. Crab misalnya, starfish, kemudian seagull. Ini insya Allah soal yang ini nih insya Allah mudah bagi anak-anak. Kemudian nomor 4, please rewrite the non-living thing at the beach. Kalau yang pertama itu living thing, yang kedua ini non-living thing. Non-living things artinya benda yang tidak hidup. Apa saja contohnya? Sand, pasir. Kemudian beach ball. Saya barusan sudah tanya sama Ustadzah Ulfi, jadi kalau ball saja karena kita berkaitan dengan beach, harus diawali dengan kata beach. Beach ball. Kemudian ada lagi beach umbrella, diawali dengan kata beach. Insya Allah ini gampang ya. Non-living thing, penekanannya pada non-living thing artinya benda tidak hidup. Soal kelima, write sentences using the word should dan should not. Should artinya seharusnya, should not berarti kata negatif. Kalau ada not itu berarti negatif. Saya tuliskan contoh seperti ini. I should study hard. Jadi silahkan anak-anak itu mengeksplor, silahkan mengembangkan dirinya. Misalnya I should eat, I should play, misalnya. Boleh, pilihkan aja kata-kata yang positif. Kemudian should not, tidak, seharusnya tidak. I should not litter. Saya seharusnya tidak membuang sampah sembarangan. Litter, membuang sampah sembarangan. Atau mencoret-coret. Insya Allah ini mudah bagi anak-anak ya. Pokoknya disiapkan aja kata positif untuk should dan kata negatif untuk should not. Kemudian pada soal nomor 6, write the old thing that you know. Old thing, kata kuncinya ada di old thing, benda-benda kuno. Contohnya, maaf saya hapus dulu. Contohnya
Lampu template. Itu ya. Yang kedua, terus lampu zaman kuno itu loh Bunda, yang ada yang berdiri, ada yang tung tung yang gitu. Itu grandfather clock namanya. Jangan hanya menyiapkan 2 jawaban ini, siapkan sebanyak-banyaknya. Besok hanya 1 pelajaran dan jadi punya kesempatan untuk menguasai lebih banyak. Kemudian berikutnya beralih pada soal nomor 7. Nah, ini penekanannya pada please write the example of compound word. Ini ya. Maaf, saya cari dulu. Ini compound word. Compound word itu satu kata yang sebenarnya dari 2 kata, kalau dipisah kata tersebut mempunyai arti sendiri-sendiri, tetapi ketika digabung menjadi satu kata. Contoh, kata butter, mentega, fly, terbang. Tidak mungkin menjadi butterfly itu menjadi mentega terbang, tapi dia mempunyai artinya menjadi satu kata baru, yaitu butterfly, artinya kupu-kupu. Kemudian kata kedua, star, bintang, fish, ikan. Bintang ikan tidak. Jadi starfish itu sendiri artinya. Yang ketiga, case, suitcase. Disambung menjadi suitcase. Jadi penyambungannya seperti pada kata butterfly tidak boleh pakai spasi. Kata starfish juga tidak boleh pakai spasi. Nomor 8. Please write down 6 idea helping at home. Ini sangat gampang ya, karena diawali dengan kata I can. I can karena membantu. I can sweep the floor. I can help mother to take water misalnya. Apalagi ya? I can pakai kata clean, pakai kata sweep, boleh pakai kata dust, membersihkan debu. I can dust the window, boleh. Dust itu tulisannya D-U-S-T. Gini dust. Maaf ya, saya tidak bisa nulisnya dust. Jadi bisa membersihkan debu maksudnya. Cari sebanyak-banyaknya yang dikaitkan dengan kata I can. Sekarang nomor 9. Fill in the blanks by using the correct word that show more than one. Nah, ini penting. Kata yang jika ditambah artinya menjadi lebih dari satu. Dan yang ditambah adalah kata yang ada di dalam lingkaran. Berarti ada 3 ya. Nah, ini. Yang pertamanya which, yang kedua ogre, yang ketiga very. Kata kunci dari penambahannya bisa menjadi more than ini dengan ditambah s atau es. Kita bahas soal yang nomor 1, which. Kalau mau ditambah menjadi lebih, maka dia karena kata kuncinya ada di ch, h ya, maka dia menjadi witches are reading their broomstick. Itu kata benda itu benda. Jadi witch. Kemudian yang kedua, ogre itu berakhiran dengan e. Beda ya, e ini huruf apa? Huruf E. Kalau yang H dengan dan E itu beda. Nah, yang E ini karena dia sudah ada E, maka ditambah S saja. Menjadi ogres. Nah, pada soal yang ketiga, there are 5 little, ini kan fiery ya, berakhiran dengan Y. Maka Y ini harus diganti menjadi I. Jadi karena setelah diganti dengan i baru ditambah es menjadi fieries. Saya contohkan yang lain, kata box berakhiran dengan x. Maka dia ditambah dengan es jadi boxes. Contoh yang lain, city berakhiran dengan y sama seperti fiery. Y-nya diganti i kemudian ditambah es menjadi cities. Jadi, kata kuncinya, jika kata tersebut berakhiran dengan huruf vokal, maka dia ditambah es. Tapi, jika kata tersebut berakhiran dengan huruf konsonan, maka ditambah s.
Nomor 9 tuh intinya pada ini ya. Sekarang kita lanjut nomor 10. Nomor 10 ini sangat gampang ya. Membuat kalimat dengan menggunakan kata empty, stakes, and handouts. Empty itu mengosongkan. My bottle is empty. Botolku kosong sudah. Stack menumpuk. She stacks some books. Karena ingat ya, di perintah ini ada S. Berarti dia itu kalau tidak ada S, ininya boleh pakai are you with they. Tapi kalau S, kita pilihnya itu she, he, atau nama orang. Misalnya Ali. Jadi harus di antara ketiga pilihan ini. Kalau you, S-nya harusnya dibuang. Tapi karena di soalnya itu ada S-nya, berarti jangan pakai you, jangan pakai I, jangan pakai we. Kemudian hands out. Nah, ini ada S-nya lagi. Maka dia pakai nama orang atau she atau he. Demikian penjelasan dari saya. Nanti malam setelah sore saya insya Allah fitconnya dari pukul jam anak les itu jam 2:30 sampai jam 5 mendekati maghrib. Nanti malam jika ada yang tidak paham akan saya pakai ini aja, pakai Jimit insya Allah ya. Kalau sebelumnya mohon maaf, saya benar-benar nggak bisa membuat sepertiannya aja, nggak bisa karena tamunya luar biasa. Terima kasih, mudah-mudahan membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.